Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Zakiatul Inayah dengan NIM 71014210089. Di sini, saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai bab 2 proposal penelitian, yaitu kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya di dalam bab 2 terdapat hal-hal penting yang peneliti perlu menguraikan, yaitu yang pertama, ada kajian teori dasar atau grand theory. Yang kedua, kajian variabel-variabel penelitian. Yang ketiga, kajian penelitian terdahulu. Yang keempat, kerangka teoretik. Dan yang kelima, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, ada kajian teori dasar atau grand theory. Kajian teori dasar atau grand theory merupakan teori yang akan menjadi rujukan dalam pengembangan model penelitian dan pengajuan hipotesis penelitian. Lebih dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterikatan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian dan juga dimaksudkan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Nah, di dalam kajian teori dasar atau grand theory, beberapa aspek penting yang perlu dituangkan dalam kajian teori ini, misalnya nama teori, penemu dan pengembangnya, tahun penemuan, dan tahap-tahap perkembangannya, substansi atau isi dari teori tersebut, dan problematik implementasi teori tersebut di lapangan empiris. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ada kajian variabel penelitian. Kajian variabel penelitian itu sendiri adalah objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Oleh karena itu, sebelum penelitian dilaksanakan, variabel penelitian perlu dibahas secara mendalam, baik menyangkut definisi, karakteristik, problematik, indikator, maupun cara pengukurannya. Kajian variabel penelitian dilakukan secara individual, berturut-turut dari variabel dependen yang menjadi tema sentral penelitian, variabel independen, variabel intervening, dan variabel monitoring. Nah, di kajian secara umum, di kajian penelitian terdahulu, itu dimaksudkan agar hasil-hasil penelitian terdahulu bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga dimaksudkan agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dan dapat melengkapi terhadap penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya. Baik, nah, di kajian penelitian terdahulu juga sudah dimulai pada saat peneliti menyusun latar belakang masalah penelitian. Utamanya pada saat peneliti mulai mengidentifikasi dan mengkaji variabel-variabel independen, intervening, dan atau variabel moderating yang berkaitan dengan variabel dependen dan akan masuk dalam model penelitian. Nah, di kajian penelitian terdahulu juga ada beberapa aspek penting yang perlu diungkapkan. Contohnya misalnya nama peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian, variabel, populasi, sampel, dan responden penelitian, dan hasil atau temuan-temuan penting penelitian itu sendiri. Nah, selanjutnya, yang keempat itu ada kerangka teoretik. Kerangka teoretik adalah jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas atau sebab akibat di antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan. Kerangka teoretik dibangun secara deduktif dari penjelasan teori secara umum menuju pandangan dan pemikiran yang lebih khusus berkaitan dengan keterkaitan atau hubungan kausalitas
antar konsep yang menjadi fokus penelitian. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka berpikir dimaksudkan sebagai proses pemikiran secara deduktif berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya untuk selanjutnya dapat diturunkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Sekalipun hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara, namun hipotesis penelitian tidak boleh lahir secara tiba-tiba tanpa diawali dengan kerangka berpikir yang logis. Nah, dalam hipotesis penelitian, terdapat 3 kemungkinan arah hipotesis penelitian yang dapat dilahirkan dari kajian kerangka berpikir, yaitu yang pertama, hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas positif atau pengaruh positif. Yang kedua, hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas negatif atau pengaruh negatif. Dan yang ketiga, hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas netral, yaitu atau positif atau negatif. Nah, mungkin sebelumnya itu penjelasan mengenai bab 2 dari yaitu kajian pustaka dan hipotesis penelitian dari saya dalam bab 2 proposal penelitian. Terima, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.